Surga Yesus muat 1,728 triliun manusia. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, mau meluruskan ya di luar sana, terutama oleh kelompok Tritunggal, selalu mengatakan bahwa surga Kristen itu sempit. Ya, ada ukurannya, sempit, muatnya dikit. Ya. Itu PDT atau pendusta yang tidak bisa baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 17, surga Yerusalem baru itu panjang kali lebar kali tinggi sama. Artinya kubus ya. Panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, berarti sebuah kubus. Saya langsung konversi ke meter saja ya, 2.400.000 meter. Panjang, lebar, tinggi sama, 2.400.000 meter. Itu kalau dijadikan kilometer, 2.400. Pesawat terbang maksimal yang biasa kita naik pesawat terbang. Saya tidak bicara pesawat terbang yang militer ya. Yang sipil itu 30.000 kaki sekitar 10 kilometer. Jadi tingginya surga nanti 10 kali pesawat terbang. Ya, tingginya ya. Kalau dikonversi dalam rumah susun itu kan biasanya tingginya 4 meter tuh ya. Akan sama dengan rumah susun atau apartemen tingkat 600.000. Biasanya kalau apartemen itu kan 4 meter ya. Paling banyak 50 tingkat ya apartemen ya. Pernah lihat apartemen 50 tingkat? Saya pernah itu ke Karawaci kalau tidak salah. Itu 50 tingkat. Itu udah tinggi sekali ya. Ya, ada high levelnya ya. Lah ini 600.000 tingkat ya. Panjang kali lebarnya itu 5,7 kilometer persegi, sedangkan luas bumi sekarang ini ya 500 kilometer persegi ya, 501 lah juta kilometer persegi. Jadi ya cuma 1% ya, kalau 5 juta ya 500 itu kan 10%-nya 50, 1%-nya 5 juta. Jadi luas surga Yerusalem baru kurang lebih 1% luas bumi baru kelak. Ya, bumi baru kelak tidak bulat tetapi datar. Lalu orang berpikir karena luasnya cuma 1% ya penghuninya dikit dong, sempit dong. Salahnya di situ. Mari kita menghitung secara matematika. Saya menganggap ini bukan rumah tipe studio ya. Jadi satu koordinat itu X, Y, Z punya kiri kanan, depan belakang dan atas bawah. 20 meter. Jadi seseorang itu akan berjarak 20 meter, bukan sebuah rumah tipe studio, apartemen tipe studio. Ini masing-masing orang itu berjarak 20 meter. Ke kiri kanannya itu 20 meter, atas bawahnya 20 meter. Maka luasnya yang 2,4 km itu akan ada 120.000 koordinat kali 120.000 koordinat kali tinggi 120.000 koordinat. Akan muncul angka 1.728.000.000.000 koordinat manusia. Nanti kita bukan seperti orang di bumi tinggal di berlantai gitu, tidak ya, tapi koordinat ya, koordinat karena kita adalah roh ya, kita adalah roh. Jadi akan ada 1.728.000.000 koordinat manusia. Ya. Itu kalau 20 meter. Lah kalau tipe studio 4 meter kali 5, 1,7 kali 5, 88,5 triliun. Itu kalau titik koordinatnya seperti apartemen tipe studio ya.
Ya, tentu tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya menghitungnya dengan 20 meter ya. Kenapa 20 meter? Awalnya sebenarnya manusia itu 20 meter katanya. Katanya budaya di mana-mana orang tinggal itu 20 meter. Jadi kalau rumah kita di sini, maka 20 meter berikutnya baru ada rumah lagi. Ke belakang, ke depan, ke samping kiri, samping kanan. Jadi halamannya nanti kepotong dua. Itu 10 meter kali 10 meter ya. Ya seperti itu ya, 10 meter di sini, 10 meter di belakang, 10 meter di depan, 10 meter di samping, begitu. Ya katanya zaman dulu, dan itu memang iya. Sepanjang saya masa kecil pun juga seperti itu, dengan rumah tetangga itu jaraknya 10 meter awalnya. Tapi jangan seperti di kota tempat kumuh ya, itu beda lagi. Kalau ada di kampung-kampung ya, rumah kita, lalu depan itu masih ada 10 meter keliling. 10 10 10 10 ya, rumah kita biasanya ya sama juga sih, 10 10 kali 10 begitu ya, namanya rumah di kampung zaman dulu toh ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita punya rumah 10 10 10 30 kali ya 900-an lah, 700 sampai 900 meter itu kalau bagi warisan di kampung dulu. Saya menghitung berdasar itu, maka akan muat surga itu 1.728.000.000.000. Nanti orang dari bumi yang lama, bumi yang bulat, setelah kiamat itu akan menyetor 100 miliar. Wah, sisanya banyak Pak, 1 triliun. Iya, nanti dari bumi baru. Bumi baru itu tidak ada kiamat. Nanti kalau ada orang mati sudah jelas, yang tidak percaya Yesus cemplungin ke neraka, yang percaya Yesus langsung masuk surga. Jadi nanti orang itu kalau mati langsung surga neraka. Kalau sekarang kan masih firdaus alam maut. Sekarang ini kalau ada orang mati itu firdaus alam maut. Nanti di bumi baru orang mati itu surga neraka. Soalnya surganya sudah ada di bumi, nerakanya ada di bawah bumi. Oke ya, seperti itu. Jadi surganya Yesus muatnya berapa? 1.728.000.000. Sekarang bumi kita ini dihuni berapa? 7,6 miliar itu udah sumpek kayak gini, macet di mana-mana, ya toh. Ya, orang ribut di mana-mana dengan dihuni 7,6 miliar orang dari luas 501 juta kilometer persegi. Itu kayak gini nih. Nanti di surga luasnya 5,7, cuman 1%-nya 5,7 juta kilometer persegi, tapi bisa dihuni 1 triliun. Kok bisa Pak 1,7 triliun? Kok bisa? Kan ke atas. Kita ini kan bisa melayang. Namanya juga roh. Ya. Jangan bermimpi ngintip ya. Ngintip sama sebelah. Kita tidak bergender. Nanti di surga tidak ada lagi perempuan. Jadi jangan punya ide mau ngintip si Ling-Ling, mau ngintip si Aling, nggak bisa ya. Kita nggak ada gender ya. Jadi di sana udah nggak ada yang begitu-begitu ya. Jadi clear, surganya Yesus muat 1.728.000.000. Banyak apa dikit? Banyak banget. Ya, karena ke atas ya. Ya, ke atasnya itu sampai ibarat rumah bertingkat itu 600.000 lantai. Ya. Tingginya 10 kali tinggi pesawat terbang itu. 10 kalinya. Ya itu semua ada ayatnya, ada ayat Alkitabnya ada ya. Jadi kalau Anda berpendapat surganya orang Kristen sempit, ya berarti kamu nggak bisa baca ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita prihatin ya, kita doa untuk NKRI ya Pak. Para pemimpin yang curang dari awal, yang moralnya sudah terjun bebas ya, supaya negara ini diselamatkan oleh Allah sendiri ya. Kita tidak akan membiarkan negara diserahkan kepada pemimpin yang curang sejak awal ya. Pilpresnya sudah curang sejak awal ya. Terus moralnya sudah terjun bebas ya. Kita masih bergantung kepada keputusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi yang mereview ulang persyaratan usia, kemudian masih tergantung juga dari ijazah ya, ijazah yang sekarang disidangkan oleh Profesor Egy Sujana itu. Ya ada saatnya Allah akan pakai Profesor Egy Sujana untuk membuat sebuah
sebuah hal yang luar biasa ya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau sampai ijazah itu invalid, artinya Pak Lurah ketujuh tereliminasi. Ya, kita tidak pernah punya Pak Lurah ketujuh. Ya, jadi bukan main-main. Demikian pula semoga dari MK juga masih lurus ya. Masih lurus ya, masih beda dengan pamannya kemarin ya. Kalau kemarin kan ketua MK-nya pamanku dari MK gitu. Ya. Ya. Bukan pamanku dari desa, pamanku dari MK. Mudah-mudahan gelombangnya beda. Ibarat radio itu gelombangnya beda. Kalau dulu kan miring-miring gitu. Kalau sekarang mudah-mudahan Bapak yang terhormat Pak Soehartoyo ini betul-betul lurus, harus berani menyatakan bahwa ya masalah umur ya, supaya apa? Supaya ini kita memang sedang diuji ya, moral terjun bebas ya. Orang itu kalau moralnya sudah terjun bebas, dikasih nasihat oleh tokoh-tokoh agama pun cuman cengenges-cengenges ya. Kupingnya sudah mampet, tidak mau mendengar ya. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menanti ya, sidang ijazah itu ditunda Kamis depan, sedangkan sidang ulang ya tentang syarat umur capres ya itu minggu depan juga sudah diputuskan. Ya, kita berdoa negara kita NKRI ini jangan sampai ya di luar negeri saja sudah disebut sebagai anti demokrasi ya, seperti itu ya. Majalah Time misalnya itu menyebutnya sebagai anti demokrasi. Ini lebih parah dari Orde Baru Bapak Ibu Saudara ya. Di era-era seperti ini ya, moral terjun bebas itu telinganya sudah tidak mau mendengar ya, seperti itu. Kita berharap kita tetap satu, persatuan Indonesia sila ketiga. Makanya ayo ketiga, persatuan Indonesia. Jangan serahkan negara ini kepada pasangan calon yang dari awal sudah curang ya. Jangan serahkan negara kepada yang sudah curang dari awalnya ya. Demikian kita Indonesia, persatuan Indonesia itu nomor 3. That's it. Haleluya. Amin.